Wis nggoku sebelah kan nggo TK. Itu lho. Iki Mas. Ya awak kan sampe kenal putih kok. Beren Pak, sik nonton sampean Mbak. Karo wis ketonggone. Oh, dereng. Terus. Ya tak mulai ya. Isi jare kok. Sing tole sampean ngomong iki lho kene ndik wis ngomong. Sudah sudah bisa. Sing kene ana sing lebut. Kalau apa? Ayo turun, ayo. Ayo dan. Ayo dan. Sik ta. Ibadah nang kene wis enak. Kang boleh buka. Kalian betul lihat kene ya, sudah tengah. Jangan lo pojok. Request no. Di kan ya nih. Ini di foto nang sama Pokoknya mulai lihat kene ya. Nanti nek keluar lewat sini. Jangan lewat sini kok kena. Iya. Nemu tempe kok menu. Umusane sudah tempe. Aku kenapa? Selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk kedatangannya. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Salah satu diseminasi Oke, selamat siang teman-teman. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Kisutari, dan yang terhormat teman-teman semuanya, terima kasih untuk kedatangannya dalam acara pemaparan budaya positif, sebuah diseminasi dari program pendidikan guru penggerak tahun 2022. Nah, budaya positif ini adalah salah satu budaya yang bisa ditanamkan di sekolah untuk menangani siswa, terutama di kurikulum merdeka, di mana siswa bukan lagi sebagai objek, tetapi siswa adalah sebagai subjek pembelajar. Kita akan bermain dulu sebelum masuk materi. Kita akan bermain dulu. Coba tolong di kepala. Nah, seandainya ini saya minta saudara membuka kepalan tangan saudara. Mama ini di kepalan tangan saudara itu sesuatu yang berharga, sangat berharga buat saudara, buat keluarga saudara. Pokoknya ini kalau saudara buka, ini pasti berefek yang kurang baik, Mama, kurang baik buat keluarga saudara. Seandainya saya minta ini tolong dibuka gitu, kira-kira boleh nggak? Boleh. Saya maksa tolong, saya perlu sekali buka tangannya. Kira-kira boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Saya paksa. Tidak boleh. Oke, terima kasih. Nah, ini salah satu perumpamaan tentang kemerdekaan manusia. Jadi kemerdekaan manusia itu tidak ditentukan dari luar, tetapi ditentukan dari keputusan kita, termasuk kemerdekaan siswa. Jadi baik tidaknya siswa sebenarnya bukan ditentukan dari guru, tapi baik tidak siswa itu adalah dasar yang sudah ada dalam diri siswa. Guru hanya sebagai penuntun atau istilahnya pembimbing siswa sampai siswa mendapat sesuatu yang positif gitu. Oke, jadi seringkali
apa yang kita pandang baik ternyata itu adalah satu ilusi saja, ya. Salah satunya adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kadang-kadang kalau kita itu sebagai guru bisa mengkondisikan kelas dengan baik, itu menjadi satu keberadaan buat kita. Wah, kelasnya tenang, kelasnya itu nurut sama saya bisa mengkontrol siswa. Itu kita berpikir bahwa itu adalah satu keberhasilan. Karena apa? Siswanya nurut semua. Nah ini ternyata ilusi. Apakah ketika kita nggak ada, murid-murid dikondisikan seperti itu? Begitu kita keluar ternyata murid-muridnya rame. Nah ternyata itu adalah satu ilusi, bukan satu keberhasilan. Ada juga namanya ilusi bahwa semua penguatan positif bermanfaat. Jadi kita dorong murid, dan ketika murid itu sudah melakukan seperti yang kita dorong, penguatan positif yang kita dorong, nah, wah, itu keberhasilan saya, keberhasilan sebagai guru. Nah, ketika dorongan itu sudah ada, penguatan positif sudah ada dalam diri kita, apakah murid-murid juga melakukan seperti hal yang kita inginkan? Nah, itu belum tentu. Nah, seperti itu seringkali kepuasan itu yang menjadi satu trouble dalam kita mengajar. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau ada siswa bermasalah, terus kita tunjukkan bahwa kamu salah ini, terus kamu harus gini. Nah, terus siswa, oh iya seperti ini. Nah itu seringkali kita juga Pak, itu berarti apa yang saya ajarkan sudah berhasil. Seandainya kita tidak mengatakan bahwa itu salah, apakah siswanya itu merasa bersalah? Jadi seperti itu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini jelas itu satu ilusi. Jadi kalau kita paksa murid-murid untuk melakukan seperti yang kita lakukan dan mereka menuruti, itu belum tentu satu keberhasilan, ya, paksaan. Jadi banyak sekali ya. Nah, sesuatu ini juga seringkali menjadi trouble dalam kehidupan kita. Stimulus respon juga teori kontrol ini sesuatu yang kadang-kadang menjadi tidak kita sadari. Ternyata yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang ternyata tidak berdampak baik buat siswa. Contohnya adalah realitas kebutuhan kita. Jadi stimulus respon ini gini. Jadi kita itu memberi satu stimulus supaya siswa itu melakukan seperti yang kita lakukan. Nah, dan kita tidak memaksa, kita hanya memberi stimulus dan siswa itu ternyata menuruti kita. Nah, seringkali kita juga merasa bahwa itu satu keberhasilan gitu. Nah, satu keberhasilan memang stimulus benar, stimulus itu sesuatu yang benar, tetapi tidak selalu benar. Karena apa? Sebagai manusia merdeka tadi, sebagai pribadi yang merdeka, maka segala sesuatu harusnya sudah tertanam dalam diri anak-anak ini. Dan kita harus percaya seperti kata Ki Hajar Dewantoro bahwa Tuhan itu menciptakan anak itu begitu unik dan menciptakan tidak ada kesalahan. Jadi ada bibit-bibit baik dalam setiap manusia, termasuk anak-anak. Nah, bibit-bibit baik itu menjadi baik ketika ada stimulus dari luar yang tidak baik. Sebenarnya bibitnya anak itu adalah baik, termasuk bibit kita itu baik adanya. Nah, jadi teori kontrol, stimulus respon ini seringkali juga menjadi trouble dalam ketika kita mengajar, dan nanti akan saya terangkan lebih jauh lagi. Oke, lanjut lagi. Nah, perlunya disiplin di dalam lingkungan belajar kita. Disiplin sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Seringkali kita itu mendisiplin siswa supaya kita bisa mengkontrol siswa atau siswa itu menurut dengan kita. Seharusnya disiplin adalah supaya apa? Bukan siswa menurut, tapi siswa bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi bukan mengontrol karena pengaruh 1, 2, 3 atau hal yang lain yang di luar dia, enggak. Tapi dia bisa mengontrol itu lahir dari dalam siswa itu sendiri. Dan tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin itu seharusnya memang itu lahir dari kehidupan siswa, lahir dalam diri siswa.
bukan karena paksaan dari luar, bukan karena stimulus dari luar, bukan karena salah dari luar, tetapi memang itu tumbuh dari siswa. Sehingga ketika siswa itu mungkin keluar dari sini, atau siswa nggak ada guru, siswa nggak ada apa-apa, tetap dia memiliki kontrol diri yang kuat. Itu juga adalah salah satu bentuk manusia yang merdeka. Nah, di dalam ada beberapa teori-teori kebijakan. Salah satunya yang kita anut adalah profil pelajar Pancasila. Kalau saya itu ada teori 7 teori kebijakan lebih. Yang kita anut di sini adalah profil pelajar Pancasila. Kita sudah pelajari itu semuanya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu adalah salah satu teori kebijakan yang dianut oleh kita sebagai guru dan sebagai pelajar Indonesia. Nah, manusia juga memiliki motivasi untuk motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama, dia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi setiap manusia itu cenderung untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, semuanya aja, termasuk kita orang-orang dewasa, apalagi anak-anak ya. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan menghargai dari orang lain. Kadang-kadang kita juga seperti ini, motivasi ini dalam belajar itu atau dalam melakukan satu hal itu karena apa? Karena menginginkan imbalan. Contohnya menghindari ketidaknyamanan seperti ini. Jadi kenapa siswa itu dia rajin? Biar saya tidak dimarah oleh guru. Kenapa saya mengerjakan tugas? Biar saya tidak mendapat sanksi. Nah, ini adalah satu motivasi yang kurang baik. Meskipun hasilnya bisa baik, tetapi tidak akan bertahan lama. Terus ada juga motivasi untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau saya melakukan A, maka akan saya mendapat reward. Dan itu akan menjadi motivasi dia untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Dan ini juga ternyata tidak bagus juga. Jadi sebenarnya reward dan punishment itu bukan sesuatu yang paling bagus yang diterapkan di dalam proses pendidikan. Karena apa? Ketika anak tidak mendapat reward, ketika anak tidak mendapat punishment, apa yang akan dilakukan oleh anak itu? Apakah dia tetap baik-baik saja atau dia menjadi orang yang semaunya sendiri? Terus motivasi perilaku manusia yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang harusnya tertanam di dalam kehidupan setiap manusia, terutama juga kehidupan anak-anak. Jadi kita mendidik anak bukan karena kita menghukum anak atau kita mendidik anak bukan untuk diiming-imingi dengan imbalan, tapi tujuannya apa? Dia itu menjadi manusia yang seperti keinginannya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi inilah salah satu yang dimaksud dengan manusia merdeka. Mereka menjadi orang yang seperti yang diinginkan oleh anak itu sendiri apa? Dia bisa menghargai dirinya sendiri dan dia bisa menghargai dengan nilai-nilai yang dipercayai oleh anak. Dan saya yakin, kita semua harus yakin juga bahwa nilai-nilai yang dipercayai itu adalah nilai yang bagus gitu. Nilai yang bagus karena apa? Yang ditanamkan sejak semula, yang ada dalam diri anak sejak semula adalah nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai yang positif. Nah ini, seringkali kita sulit membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi gini, pada prinsipnya hukuman adalah sesuatu yang kita berikan kepada anak tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Itu namanya hukuman. Contohnya ada anak terlambat, tiba-tiba kita marahi, terus kita kasih hukuman mencabuti rumput atau apa, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sebelumnya gini, kalau nanti kamu terlambat, kamu harus mencabuti rumput. Nah itu konsekuensi. Jadi sama-sama perilakunya tapi berbeda. Dan ini ternyata kedua-duanya tidak menjadi sesuatu yang bagus buat anak. Meskipun konsekuensi itu adalah anak mengerti, kalau saya nanti terlambat, saya akan mencabuti rumput. Kalau saya nanti terlambat,
saya akan dikunci, tidak boleh masuk sampai pembiasaan selesai. Dia mancep di sini, mancep bahwa kalau terlambat konsekuensinya dia tidak akan masuk sebelum pembiasaan selesai. Dia mancep. Terus habis itu saya akan ditanyai berdiri di lapangan selama beberapa menit. Dia mancep, dia di sini mancep. Itu konsekuensi. Itu lebih bagus daripada hukuman. Kalau hukuman itu sesuai dengan moodnya yang menghukum. Itu juga ada. Ternyata kedua-duanya adalah sesuatu yang kurang bagus buat anak-anak. Mencatat 10 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Karena apa? Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Kalau itu tiba-tiba dilakukan berarti hukuman. Kalau itu deal sebelumnya itu konsekuensi. Ya. Jadi seperti ini. Ternyata itu pun belum tentu bagus buat anak. Alfikon mengatakan bahwa mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman ini, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan dan hukuman itu ternyata efeknya dahsyat, itu apa? Menghancurkan potensi pembelajaran. Jadi bukan hanya berefek tidak baik, tapi ternyata potensi kemampuan anak itu bisa dihancurkan hanya karena kita memberikan penghargaan atau hukuman. Ternyata ini cukup mengagetkan saya ketika saya mendengar itu. Masa sih penghargaan itu bisa menghancurkan potensi anak? Dan setelah belajar memang memang benar penghargaan itu bisa menjadi satu hal yang bisa menghancurkan potensi anak. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi, anak belajar itu adalah penghargaan tersendiri buat anak itu. Jadi, dia belajar bukan karena kita hargai baru dia belajar, tapi belajarnya itu adalah satu penghargaan, satu reward tersendiri buat anak. Jadi, bukan apa yang kita berikan itu berupa reward, tetapi apa yang dilakukan anak itu adalah reward yang paling bagus buat anak. Nah, ternyata dari hasil pengamatan KON itu seperti ini. Jadi penghargaan dan hukuman itu adalah sesuatu yang berjangka pendek. Jadi anak itu akan bisa melakukan kalau kita kasih reward, atau anak itu nurut. Kalau kita ada hukuman baru anak itu nurut. Jadi jangkanya pendek. Nanti setelah keluar dari sekolah ini, tidak tahu nanti kalau SMP jadi apa, tidak tahu juga apakah masih seperti itu atau tidak. Makanya jangkanya pendek. Dan penghargaan karena jangka pendek, maka penghargaan itu tidak efektif. Efektifnya hanya pada saat itu juga. Selanjutnya besoknya tidak efektif lagi. Dan juga bisa merusak hubungan. Bisa merusak hubungan antara anak sama guru, juga bisa merusak hubungan antara anak satu dengan anak yang lain. Mungkin juga bisa saja karena penghargaannya itu subjektif sehingga bisa menonjolkan iri hati. Terus penghargaan juga bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas, nah ini saudara ya, yang tadi menghancurkan potensi. Penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Jadi contohnya seperti ini. Anak itu bisa belajar dengan maksimal, tetapi ketika dia mengacu pada penghargaan, maka dia belajar pokoknya mendapat penghargaan itu. Jadi justru bisa menurunkan kualitas anak. Penghargaan mematikan kreativitas ya, contohnya seperti tadi. Dia bisa berkreativitas, tapi karena ada penghargaan, yang penting aku dapat bintang, gitu aja. Ya, ternyata penghargaan itu adalah sesuatu yang hukuman buat siswa itu. Jadi ketika kita memberi penghargaan, ternyata secara tidak langsung penghargaan itu adalah satu hukuman yang kejam buat siswa itu. Karena apa ya? Itu mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, itu kan salah satu bentuk hukuman yang kejam daripada kita menyuruh anak berbuat apa. Ternyata itu hukuman yang kejam. Oke. Dan juga motivasi dari dalam diri itu berkurang karena ada reward atau punishment. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa dalam menghadapi anak yang terbaik adalah kita memakai restitusi. Ya, kita memakai restitusi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu
Seperti kita itu berbicara kepada anak itu berbicara dengan teman atau dengan apa gitu, dengan berbicara yang paling dekat, sampai anak itu paham bahwa dia itu salah, dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai apa yang sudah disepakati. Nah dari situ dia timbul sendiri, dia sadar dengan sendirinya, bukan kita sadarkan, tapi dengan pembicaraan itu dia menjadi sadar. Dan dengan restitusi ini dia bisa memperbaiki memperbaiki hubungan. Jadi contohnya ada anak yang memiliki masalah dengan temannya. Anak itu salah atau anak itu tidak salah juga, cuman dia memiliki efek yang tidak baik. Nah, ketika kita mulai ajak berbicara dan dia tahu bahwa yang dilakukan ternyata salah, maka dengan dirinya sendiri dia akan memiliki pemecahan masalah untuk memperbaiki hubungan dengan temannya. Dan itu rasanya adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi itu timbul dari dirinya sendiri. Saya akan melakukan A supaya saya bisa memperbaiki hubungan. Jadi seperti itu. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, ini yang memang perlu kita kerjakan sebagai guru-guru, bukan hukuman, bukan lagi reward, tapi menuntun anak itu sadar akan kebutuhannya. Gitu. Restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Salah satunya adalah rasa kepercayaan diri tadi. Oke. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah ini seperti ini. Jadi belum tentu anak itu yang sudah meminta maaf atau sudah selesai permasalahannya, maka anak itu adalah anak yang sudah bebas dari permasalahan. Jadi contohnya anak-anak berkelahi, terus mereka sudah akur, belum tentu dia bebas dari masalahnya. Yang menjadi masalah apa? Karakternya berubah apa tidak? Nah itu bukan tindakannya, tapi karakternya. Jadi restitusi itu berfokus pada perubahan karakter, bukan tindakan. Bukan hanya berdamai, bukan hanya baik-baik saja, di sekolah diem, ya seperti itu. Tapi karakter itu, karena apa? Karakter itu akan sampai dia menjadi dewasa nanti. Dan restitusi itu menguatkan apa? Menguatkan di dalam segala hal. Menguatkan mulai anak itu masih kecil sampai anak itu pada taraf yang dewasa nanti, restitusi akan menguatkan dia. Dan restitusi itu berfokus pada solusi. Solusi yang bagaimana? Solusi yang dibuat oleh anak itu sendiri. Jadi solusi yang bukan ditawarkan oleh guru, tapi solusi yang dibuat oleh anak itu sendiri dan yang disampaikan oleh anak itu sendiri. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi dia akan memperbaiki hubungan. Terus adalah restitusi adalah cara yang paling baik untuk menangani siswa. Nah, restitusi itu perlu waktu. Jadi tidak hanya sekedar ketika anak berbuat salah terus kita katakan bahwa kamu salah seperti ini, enggak. Tapi perlu waktu ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau kita memberi hukuman atau memberi reward hanya perlu waktu 5-10 menit selesai. Tapi restitusi mungkin perlu waktu 1 jam, 2 jam, atau mungkin sampai setengah hari baru anak itu bisa mengambil keputusan dengan tepat. Seperti itu. Nah, restitusi pun didasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sudah kita kenal. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk menguasai, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Ketika kita melakukan reward atau punishment, maka ada sesuatu kebutuhan ini yang kabur. Ya, dari kebutuhan kelima kebutuhan ini ada ketika kita melaksanakan punishment atau kita melaksanakan reward, maka ada kebutuhan-kebutuhan ini yang sepertinya tercukupi, padahal tidak tercukupi. Tetapi dengan restitusi, maka kita akan bisa mencukupi kebutuhan kelima kebutuhan anak-anak ini. Nah, restitusi itu tidak lahir dengan sendirinya, tapi lahir juga berdasarkan juga dengan namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah bentuk-bentuk yang sudah disepakati dalam kelas oleh siswa dan oleh warga kelas itu sendiri. Kalau keyakinan sekolah berarti yang diyakini bersama oleh seluruh warga sekolah, termasuk guru dan yang lain sebagainya. Dan
keyakinan kelas atau sekolah itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan sudah tahu bahwa peraturannya A, B, C, D, F, G, H, itu tertulis semuanya. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, tetapi lebih mengena anak. Berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi tidak sesuatu yang khusus, tapi lebih bersifat universal. Jadi bisa juga bisa juga dipakai bukan hanya di sekolah. Sampai anak itu dimanapun berada bisa dipakai keyakinan kelas ini. Dibuat dalam bentuk positif. Jadi contohnya keyakinan kelas itu kamu jangan terlambat, itu bukan keyakinan kelas. Jadi sesuatu yang positif. Contohnya kamu bisa datang 15 menit sebelum jam 7.30 atau kamu bisa datang 10 menit sebelum jam 7.30. Itu satu keyakinan kelas. Jangan sampai kamu nggak boleh datang lewat jam 7.30. Nah itu bukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas didasarkan pada bentuk-bentuk yang positif. Dan ini yang seharusnya kita tanamkan pada diri anak-anak, termasuk ketika anak-anak itu menjawab. Seringkali ketika anak-anak ditanya, berikan contoh perbuatan yang baik, tidak mencuri, tidak memukul teman, itu perbuatan yang baik. Nah itu sebenarnya itu perbuatan yang negatif, gitu loh. Itu perbuatan yang negatif. Jadi dorong dia untuk menjawab sesuatu yang positif. Nah kalau tidak berkelahi dengan teman, contohnya apa? Oh saya bersalaman dengan teman. Nah itu lebih baik daripada anak itu harus menjawab tidak berkelahi dengan teman atau tidak mengolok-olok teman, tidak membuli. Itu baik. Cuman itu sesuatu jawaban yang kurang baik karena apa? Negatif. Kita arahkan ke yang positif. Jadi menyayangi teman, menolong teman, itu lebih baik daripada kata-kata tidak membuli. Terus keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Dapat diterapkan di lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa diterapkan, update. Semua warga kelas ikut berkontribusi melalui curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu bisa dikerjakan bersama-sama, ya, bisa dimunculkan bersama-sama. Oke, jadi di dalam restitusi itu ada namanya posisi kontrol. Dalam kita membina siswa itu ada namanya posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5 macam. Penghukum, ada pemberi rasa bersalah, ada posisi kontrol sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Nah contohnya gini, penghukum itu adalah ketika siswa bermasalah, kita langsung menghukum siswa itu. Jadi kita langsung menghukum tanpa ada persetujuan, kita langsung menghukum. Contohnya siswa terlambat, kalau siswa nggak mengumpulkan PR, karena kamu nggak mengumpulkan PR, maka sebagai hukumannya kamu harus mencatat 10 kali, atau kamu harus menyalin PR ini 10 kali, atau kamu harus ada berdiri di depan kelas gitu. Itu adalah penghukum. Tetapi ketika ada satu deal sebelumnya, itu namanya pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Jadi kamu terlambat, apakah itu sesuatu yang baik? Enggak. Karena kamu sudah yakin bahwa itu sesuatu yang tidak baik, maka kamu harus mencatat 10 kali. Itu pemberi rasa bersalah. Jadi anak, wah itu saya salah, saya harus mencatat 10 kali. Ada juga sebagai teman. Jadi ketika anak itu bersalah, kita ajak ngomong-ngomong sampai anak itu tahu bahwa dia salah, ya, tanpa ada hukuman, tanpa ada konsekuensi. Tiba-tiba anak itu benar. Ada juga namanya pemantau, tipe pemantau. Tipe pemantau adalah jadi sampai anak itu ketika anak itu bersalah, jadi kita itu mengintervensi anak itu sampai anak itu mengakui bahwa dia bersalah. Nah, yang perlu kita pelajari adalah bahwa kita itu harusnya ada di tipe manajer. Nah, tipe manajer adalah kita itu ngomong-ngomong sama siswa, kita itu memberikan jalan keluar bukan kita memberikan jalan keluar, tapi kita ngobrol-ngobrol sama siswa sampai siswa itu tahu bahwa apa yang dilakukannya salah. Terus sampai siswa itu tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu hal untuk memperbaiki kesalahannya. Sampai siswa juga tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu hal bukan hanya memperbaiki kesalahan, tapi untuk membangun kembali apa yang dia mungkin sudah robohkan atau apa istilahnya gitu ya. Jadi bukan hanya dia saja salah, bukan hanya dia itu bisa memperbaiki kesalahannya,
tapi dia bisa membangun sesuatu yang positif dalam dirinya. Itulah posisi manajer yang seharusnya ada di dalam kita sebagai guru-guru. Dan di posisi manajer inilah, ini ada namanya langkah-langkah untuk menangani siswa yang biasa disebut dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu berdasarkan kita bisa menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa itu merasa bersalah, maka siswa itu sebenarnya identitasnya itu dia merasa bahwa identitasnya itu sudah mulai turun, dan restitusi itu menstabilkan identitas bahwa dia harus adalah satu siswa yang memang benar-benar merdeka. Jadi perkataan yang biasanya untuk menstabilkan identitas itu tidak apa-apa, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu adalah bukan satu-satunya orang yang sudah melakukan ini. Ada juga orang lain yang sudah melakukan. Itu namanya menstabilkan identitas. Sehingga dia merasa bahwa biarpun dia salah, tapi masih bisa diterima. Gitu. Masih bisa diterima. Terus yang kedua, tindakan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi apa yang dilakukan itu divalidasi. Maksudnya dia sendiri yang memvalidasi bahwa dia yakin bahwa tindakannya itu salah. Gitu. Jadi biasanya pertanyaan-pertanyaannya, kamu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Contohnya tadi ada anak berkelahi, tadi ada anak yang ada anak yang memukul temannya. Jelas dia salah. Kayaknya kamu punya alasan kenapa kamu kok memukul temanmu itu. Nah itu adalah validasi kesalahan. Ini terjadi kalau dia sudah tahu bahwa dia salah. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika kamu sudah diserang temanmu, kira-kira selain kamu memukul temanmu, tindakan apa yang bisa kamu lakukan ya? Kan biasanya teman anak itu kan moro-moro mukul temannya gitu ya, karena digoda. Selain memukul, kira-kira tindakan apa yang bisa kamu lakukan? Nah itu dia akan berpikir sendiri, dan dia akan mencari jalan keluar sendiri. Dia akan mencari dari pikirannya akan tumbuh kreativitas selain dia melakukan hal yang negatif. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang disepakati. Nah, belum ada yang keyakinan kelas yang disepakati ya, kita bangun dulu keyakinan kelas yang disepakati. Tapi secara insting, secara naluriah, pasti ada satu keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama di dalam kelas itu, meskipun itu tidak terucapkan. Meskipun tidak terucapkan, pasti ada secara naluriah, istilahnya itu intuisi, secara naluriah itu sendiri. Ada sesuatu yang disepakati bersama, kebaikan-kebaikan yang disepakati bersama. Dan intuisi itu adalah melampaui agama, melampaui budaya, melampaui adat istiadat. Intuisi. Jadi kesepakatan bersama, kesepakatan kebaikan bersama yang melampaui segala sesuatu. Kalau dia sudah tahu keyakinan kelas, satu pertanyaan lagi, kamu sebenarnya ingin seperti apa sih? Jadi kalau kamu sudah bisa melakukan yang positif, kalau kamu sudah tahu salah, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan? Nah, siswa ini pasti dia akan berpikir sesuatu yang positif. Oh, saya akan datang meminta maaf. Setelah meminta maaf, saya akan kembali berbaik sama teman saya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu saya tidak akan mengulangi lagi mungkin. Oh, setelah itu apa lagi? Setelah itu saya akan mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan ini, melakukan itu. Jadi bukan hanya dia merasa bersalah, memperbaiki kesalahannya, bukan hanya dia itu kembali lagi, tetapi dia itu memiliki sesuatu yang positif yang bisa dia bangun. Nah, itulah tugas kita sebagai guru untuk menciptakan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk segitiga restitusi ini saya akan memberikan contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ini.
Nah, ini contoh ini saya kerjakan ketika saya menyelesaikan masalahnya Nafisa anak kelas 4. Sebentar, tunggu sebentar. Nafisa, aku dengar katanya sekarang gula itu mulu terus ya? Kamu tahu nggak kenapa dia nangis? Nah, ini pertanyaan saya yang pertama sama yang kedua. Ini adalah pertanyaan untuk mengetahui permasalahannya. Nah, mengetahui permasalahannya. Itu baru permulaan saja. Lanjutkan lagi ya. Kamu kira-kira merasa nggak membuat itu tersinggung? Kamu menanggap apa yang membuat dia sampai seperti itu? Nah, pertanyaan ini, apakah kamu merasa nggak dia membuat dia tersinggung? Itu masuk sini juga, ya, masuk ini sudah masuk ke menstabilkan identitas. Jadi ketika saya bertanya kepada Nafisa, itu saya pakai mic aja ya, soalnya jauh ininya, kameranya. Cek. Jadi ketika saya tanya sama Nafisa permasalahannya, saya datang bukan untuk langsung menjudge Nafisa. Oh, kamu sudah membuat Yola menangis ya? Enggak, ya. Saya cuma tanya, dengar-dengar Yola menangis ya. Nah, saya kan nggak menuduh Nafisa yang membuat dia menangis, meskipun semua sudah tahu bahwa Nafisa yang membuat dia menangis. Kita lanjutkan lagi ya. Terus sudah nangis. Menurutmu, Yola itu nangis karena apa? Jadi Nafisa yang merasa kalau perkataan itu menyinggung Yola. Atau menurutmu Yola itu nangis karena ada masalah? Artinya yang terus ada orang yang ngomong seperti itu. Nah, ini ketika saya bertanya ke Nafisa, menurutmu Yola menangis karena apa? Itu saya sudah mulai masuk ke belum masuk ke validasi kesalahan, tapi mau masuk ke sini. Jadi Nafisa itu sudah mulai merasa bahwa dia yang membuat Yola menangis. Dia sudah mulai seperti itu, sudah mulai terbuka. Oh, iya. Apa yang sudah nah, ini Yola sudah mulai, Nafisa sudah mulai mengakui sebetulnya saya tidak ingin membuat Yola menangis. Saya tidak sengaja membuat Yola menangis, tetapi mungkin kata-kata saya yang membuat Yola menangis. Beda dengan yang tadi, ketika ditanya, kamu tahu nggak kenapa Yola menangis? Tidak tahu sih Pak. Atau Yola menangis itu gara-gara dia punya masalah di rumah atau seperti apa? Nafisa jawab, ya mungkin aja dia cengeng. Nah, dia kan masih
masih mengelak kalau Nafisa yang membuat dia menangis. Nah ini sekarang Nafisa mulai terbuka bahwa kalau Yola menangis karena perkataannya. Sekarang, nyaman enggak ya? Nah, ini ketika ini ada lanjutannya sebentar. Oh, ini. Apa yang kamu bisa? Semua orang itu pernah bisa. Nah, pertanyaan, kamu nyaman enggak dengan keadaan seperti ini? Nah, bisa menjawab dia tidak nyaman karena biasanya dia itu sudah bergaul dengan Yola tapi enggak. Terus akhirnya dia kan mengakui. Terus ketika saya berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu, Pak Titus, guru-guru yang lain itu pernah melakukan kesalahan. Nah, saya sudah masuk ke sini menstabilkan identitas. Maksudnya itu identitasnya Nafisa yang tadi tidak mau mengakui, dia mengakui, dan kita sebenarnya bukan menyetujui, tapi kita menyamakan. Menyamakan, oh, tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa. Semua orang pernah merasa bersalah. Jadi bukan kesalahan itu bukan sesuatu yang membuat orang itu menjadi terus merasa bersalah, enggak. Jadi dari kesalahan itu dan ngomong, oh semua orang pernah merasa bersalah. Jadi ada satu persamaan persepsi, itu ada satu persamaan stabilitas, identitas, sehingga dia merasa apa? Saya tidak sendiri bersalah. Kalau gitu saya bisa bangkit, jadi seperti itu. Bukan cari teman orang bersalah, enggak, tapi dengan kesalahan itu dia bisa bangkit. Gitu. Itu jadi satu pelajaran. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Bisa. Semua orang itu pernah merasa bersalah. Itu bahkan semua orang itu pasti pernah bersalah. Tapi yang penting bagaimana kita mencari solusinya. Kira-kira menurut sikap Yola itu apa ya? Perhatikan lagi di sini. Jadi kesalahan itu bukan untuk menjudgment, tapi bagaimana kita mencari solusinya. Jadi seperti itu. Setelah saya mengatakan ini, saya mulai masuk ke validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu maksudnya bahwa tindakannya itu betul-betul salah, gitu loh. Terus sekarang bagaimana? Nah ini saya mulai bertanya. Menurutmu cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan masalah itu? Nah, ini masuk ke sini, masuk ke validasi tindakan yang salah ini. Jadi nanti dia sendiri yang akan memberikan jalan keluar. Sekarang ini pertemanan sama Yola itu masuk ideal. Memutuskan atau ada jalan lain? Jadi ketika saya tanya kepada Nafisa, pertemanan yang ideal seperti apa? Dia menjawab pertemanan yang ideal saling berbagi, saling menolong, kalau temannya saya yang satu susah saling menghibur gitu. Terus saya tanya, kalau
kalau sekarang itu berarti pertemananmu sama Yola itu seperti apa? Apakah ideal? Dia sendiri bisa menjawab bahwa pertemanannya adalah tidak ideal. Jadi kayak seperti ini, Nabi saya yang secara sengaja kan menyakiti Yola, kan hari ini bertemu saya. Nah, kira-kira ini sudah mulai masuk lagi. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau kamu merasa bahwa pertemananmu sama Yola tidak ideal? Jadi sudah mulai masuk sini dan akan ke sini, ke poin 3, menanyakan keyakinan. Ya. Kira-kira saya harus memberi maaf atau meminta maaf? Ya. Terus ada kebaikan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Saya tanyakan kepada Nafisa, kalau kamu sudah tahu ini, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Ya, apa yang ingin kamu lakukan? Dia katakan, saya akan langsung meminta maaf pada Yola dan akan memperbaiki hubungan. Nah, ini sudah masuk ke sini. Ya, sudah masuk ke menanyakan keyakinan kelas dan sudah masuk ke permasalahan itu sudah mulai terurai dan sudah mulai terjawab jalan keluarnya. Memang seperti ini. Nah, saya juga menanyakan, kalau persahabatan kalian itu persahabatan kalian itu kembali akrab, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Nah, itu sudah masuk ke bagian yang ketiga ini, ya. Jadi mau jadi apa kalau sudah akrab, mau ingin jadi apa, seperti apa? Ya. Dia menjawab bisa belajar bareng, bisa berkreativitas bareng. Nah, kebetulan Nafisa sama Yola kan adalah anak-anak yang kreatif gitu. Jadi itu bisa ditumbuhkan kembali. Nah, ini endingnya sekarang. Saya harap dengan saya permasalahan kalian itu menjadi teman yang baik selama. Jadi rencananya kira-kira kami akan menyelesaikan. Ketika saya tanya, jadi kira-kira kamu akan menyelesaikan masalah itu kapan? Itu sudah masuk ke poin 3 ini, sudah masuk ke sini. Ya, kapan kamu akan menyelesaikan masalahmu? Karena dia sudah merasa memiliki keyakinan, maka dia katakan langsung nanti setelah pulang sekolah. Aku itu senang dengan aku tahu kami sama menjadi teman yang positif, teman yang bisa mengenali teman-teman yang lain, teman yang bisa mengerti yang lain. Ini penguatan-penguatan yang saya berikan. Jadi memang kamu sama Yola adalah teman yang bisa membangun, teman yang baik, teman yang punya kreativitas, teman yang bisa mempengaruhi teman-teman yang lain seperti itu. Semoga permasalahan sudah selesai dan bisa berteman. Ya, itu harus paling sabar dengan apa terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, jadi dari role play saya dan Nafisa itu sudah bisa lihat. Jadi ketika Nafisa itu sudah membuat si Yola menangis karena perkataan yang mendiam Yola, tetapi apa yang terjadi? Ketika saya datang, saya tidak langsung memarahi Nafisa atau saya tidak langsung menjudge bahwa Nafisa itu yang membuat Yola menangis. Tapi dari siklus ini 1, 2, 3 ini, dia sendiri yang bisa menyatakan bahwa dia yang membuat Yola menangis, meskipun pada awalnya dia merasa tidak sengaja.
ya memang tidak sengaja. Dan dia merasa waktu pertama dia menghindar, dia menangis mungkin baperan gitu ya. Tapi lama-lama setelah kita giring, dia sadar bahwa ternyata memang dia yang membuat Yula itu menangis. Dan karena kesadarannya itulah kita tantang juga bagaimana perasaannya, bagaimana kondisinya ketika permasalahan ini terus berlarut-larut gitu. Apakah enak, apakah nyaman? Dan si Nafisa sendiri mengatakan tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman. Terus ketika saya tanyakan bagaimana kira-kira pertentangannya nyaman, nah ini sudah masuk ke keyakinan kelas, kesepakatan bersama gitu, kesepakatan bersama. Oh, teman yang lain seperti ini. Nah, apakah kamu sudah merasakan seperti itu? Enggak gitu ya. Enggak, ternyata enggak. Jadi seperti itu saudara ya. Itu tadi adalah step-step ketika kita menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ini segitiga restitusi. Saya yakin kalau kita itu ya mungkin pertama kali kita menggunakan ini pasti pasti kesulitan. Tapi namanya keterampilan. Thomas Alva Edison mengatakan kalau sudah 1000 jam itu baru mahir. Ya, ini kan keterampilan, jadi perlu dilatih. 1000 jam baru kita bisa mahir, baru terbiasa gitu. Jadi kita gunakan terus saja ini. Saya yakin kalau kita menggunakan ini maka ada perubahan di sekolah kita. Jadi perubahannya apa? Saya yakin perubahan yang pertama itu soal pembulian. Jadi pembulian itu pasti akan makin lama makin habis. Karena apa? Orang yang salah pun kita hormati. Kayak tadi Nafisa salah, tetap saya menghormati dia sebagai seorang pribadi yang merdeka, sebagai anak yang merdeka yang bisa menentukan sendiri apa yang harus dia jalani. Dan ternyata kan berhasil. Ya, memang itu orang play aja. Cuma dari situ kita kan tahu bahwa memang dari segi 3 restitusi ini itu bisa menyelesaikan masalah dengan adil dan tetap menempatkan anak itu sebagai anak yang merdeka, anak yang bisa menentukan sendiri keputusannya. Dia merasa bersalah karena keputusannya mengatakan bahwa saya memang salah. Gitu. Dia mau berbaikan, itu keputusannya, saya mau berbaikan. Jadi seperti itu saudara ya. Dan itu adalah reward terusan. Saudara bayangkan kalau saya itu mengatakan, Nafisa, kamu harus minta maaf sama Yula. Kalau kamu minta maaf, nanti Pak Dus akan hukumanmu akan tak peringan. Atau kalau kamu minta maaf, nanti Pak Dus akan kasih hadiah. Nah, reward itu kan akhirnya dia meminta maaf karena reward, bukan karena dia sadar bahwa dia salah dan harus menyelesaikan masalahnya. Bukan dari keputusannya ketika dia minta maaf kalau saya kasih reward. Nah, inilah tadi sambungannya ya, kalau reward itu mematikan kompetensi, reward itu hanya berdampak sementara. Dan ketika kita masuk ke restitusi ini, nah kita masuk restitusi kita tahu ternyata memang betul yang terbaik adalah keputusan si anak itu sendiri, karakter anak itu sendiri, tindakan anak itu sendiri. Itulah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah ini adalah contoh-contoh dari tindakan segitiga restitusi, gitu. Ya. Nah, itu saja Bapak Ibu, itu contoh-contoh tadi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan, saya persilahkan. Selamat siang dan ya. Gitu. Iya, maaf Pak, dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan keyakinan kelas, apakah keyakinan kelas ini bisa kita kategorikan sebagai tata tertib di kelas, tapi yang kemudian kata-katanya itu kita rubah, yang mana kata-kata
ini lebih mengena dan menyadarkan anak untuk berbuat sesuai dengan kesadaran. Ya, terima kasih. Jadi keyakinan kelas itu bisa menjadi tata tertib, tapi bukan tata tertib yang konkret, tata tertib yang abstrak. Maksudnya tata tertib yang tidak ditulis di kelas. Jadi menjadi satu keyakinan bersama, dan itu timbul, ketika itu sudah timbul, maka itu karena namanya keyakinan, dia akan tertanam di dalam hati. Jadi bukan hanya tulisan, tapi dia tertanam dalam hati. Dan biasanya itu tidak tertulis. Gitu, Berikut. Terima kasih Pak. Yes. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ya, benar. Sebenarnya bukan pertanyaan Pak, tapi yang membuat saya kembali berpikir tadi itu, atau baru hari ini itu saya dapatkan kalau selama ini kan paradigma kita ribet itu adalah sesuatu hal yang baik gitu Iya. untuk anak didik kita. Saya sebenarnya juga berpikir demikian. Iya, ternyata ada yang justru Mematikan potensi. destroy ya, Iya. destroy ya, atau menghancurkan, menjerumuskan mereka. Iya. Nah ini baru bagi kami ini Pak. Baru juga bagi saya. Iya. Bisa lebih agak lebih dalam lagi gitu Pak, mengupasnya itu. Jadi- Yang menghancurkan tadi itu gimana? Jadi gini, contohnya gini. Biasanya yang dapat ribet itu kira-kira yang siswa yang baik atau siswa yang memiliki kemampuan atau siswa yang tidak memiliki kemampuan, yang biasanya sering mendapat ribet. Biasanya Iya kan? Memiliki kemampuan. Nah, kita tidak tahu seberapa besar kemampuan siswa sebenarnya. Jadi siswa itu memiliki kemampuan yang tinggi. Tetapi ketika kita kasih ribet, ternyata dia bisa saja melakukan bahwa saya melakukan ini sebatas ribet itu. Jadi kreativitasnya untuk melakukan lebih itu tidak ada lagi. Ribet itu yang dikejar, bintangnya yang dikejar. Kalau artinya kan bintang, kalau sudah dapat bintang senang. Padahal dia bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi. Itu salah satu penghancur kreativitas. Jadi ketika dia keluar, apakah dia melakukan sesuai dengan apa? Melakukan berdasarkan ribetnya atau melakukan berdasarkan kreativitasnya? Itu yang apa namanya? Yang menjadi masalah, gitu, yang menjadi masalah. Tapi ketika dia di luar, ternyata dia tetap melakukan, nah itu dia melakukan bukan berdasarkan ribet. Tapi ketika dia sudah bersama-sama dengan kita dan dia tidak melakukan, berarti dia melakukan berdasarkan ribet, dan itulah ribet yang menghancurkan. Bisa mungkin? Ya, saya juga. Dan untuk memulai ternyata tidak ada kata terlambat, cuma sesuatu yang sulit untuk melangkah. Gitu. Ya. Melanjutkan dari mulia. Iya. Berarti kita tuh bagusnya ngasih reward ke anak tuh karena S2 kan itu kan perlu kan Pak ya kita. Iya. Supaya anak juga bisa motivasi tuh batasnya seberapa supaya nggak sampai destroy anak. Seperti tadi katakan bahwa memang kita perlu ribet, cuman ribet yang paling bagus adalah tindakan siswa itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan siswa itu sendiri itu sebenarnya itu yang paling bagus. Itu sudah ribet buat anak itu sendiri. Karena apa? Itu adalah bibit dia sampai kapanpun dia akan melakukan seperti itu. Jadi seperti itu. barometernya itu Hah? perubahan. Iya. Barometernya itu Perubahan diri, kemerdekaan sendiri. Takutnya dia. Iya, kemerdekaan diri sendiri sampai dia bisa menentukan kehidupannya, sampai dia bisa menentukan bahwa saya melakukan ini dari diri sendiri. Sebenarnya itu juga dari dasar-dasar kurikulum merdeka kita. Jadi, jangan sulit saudara. Justru sekarang saya mikir gini Pak, namanya teori pendidikan itu sok berubah. Jadi nanti kalau kita udah dimbah atau boyon berubah lagi. Iya, sebenarnya teori ini ternyata itu dari Ki Hajar Dewantara. Jadi falsafah kita ini itu berasal dari Ki Hajar Dewantara. Saya jadi apa namanya? Berpikir. Nggak dari dulu ya Pak ya. Iya. Ki Hajar Dewantara lahir berapa? 1859 ya. 1859 terus dia menempuh pendidikan. Nah, bayangkan di zaman penjajah dia sudah memberikan dasar pendidikan buat orang Indonesia itu
bisa kita pakai sampai sekarang ini, bahkan ternyata ketika digali itu hasilnya sangat luar biasa sekali. Ya, terutama profil pelajaran Pancasila ternyata juga berasal dari falsafah Ki Hajar Dewantoro. Saudara bayangkan, kita punya pahlawan yang sangat luar biasa. Ternyata kita sekarang baru sadar bahwa falsafahnya bisa dipakai di zaman sekarang ini. Itu kan luar biasa sekali. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan? Ya, nggak ada. Terima kasih untuk waktunya. 1 jam kita bersama-sama. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada sih.